Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 11 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud memperluas negara tersebut. Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain agar mendapat keuntungan atau kekuasaan besar. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Ada beberapa faktor, ada 3 faktor, yaitu faktor utama, faktor pendukung, dan faktor pemicu. Faktor pendukung. Gold, adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Gospel, adanya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen ke seluruh dunia. Glory, adanya keinginan untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa. B. Faktor pendukung, adanya berbagai penemuan baru dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan karaval. Para penjelajah didorong oleh semangat dan idealisme pribadi semenjak munculnya penemuan-penemuan baru seperti ditemukan bahwa bumi itu bulat. Teori heliosentris dan Kopernikus. Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja-pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Kesultanan Ottoman pada 1453. C. Faktor pemicu, jatuhnya Konstantinopel yang dikuasai bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 dengan dilakukannya perjalanan era samudra atau penjelajahan samudra. Faktor ini dilatar belakangi oleh motif ekonomi, agama, dan politik atau glory, dipicu oleh jatuhnya Konstantinopel serta didukung oleh penemuan teknologi baru dalam bidang pelayaran dan idealisme pribadi para penjelajah. Oke, selanjutnya proses masuknya bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda hingga sampai ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis, yaitu pelayaran pertama dipimpin oleh Bartolomeus Dias hanya sampai ke Tanjung Harapan, Cape of Good Hope. Selanjutnya, pelayarannya dipimpin oleh Vasco da Gama yang mendarat di Calicut, India tahun 1498. Dari India, Portugis mengirim misi ekspedisi pelayaran ke timur tahun 1510 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, Portugis menyerang Malaka tahun 1511 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dan berhasil menguasainya. Portugis melanjutkan misi ke timur di bawah pimpinan Francisco Seiro dan sampai ke Ternate, Maluku tahun 1512. Setelah menguasai Malaka dan Maluku, Portugis melanjutkan misinya untuk menguasai Sumatera yang kaya lada, namun digagalkan oleh kerajaan Aceh. B. Kedatangan bangsa Spanyol, yaitu tahun 1492. Christopher Columbus memulai misi penjajahan untuk menemukan kepulauan Hindia Indonesia, tapi malah mendarat di Kepulauan Bahama di benua Amerika. Tahun 1521, armada Spanyol di bawah pimpinan Sebastian de Elcano mendarat di Maluku dan membeli banyak rempah-rempah dengan menggunakan kapal Victoria. Keberhasilan Sebastian de Elcano menjadi buah bibir di Eropa. C. Kedatangan bangsa Belanda. Selanjutnya adalah berdasarkan jurnal yang berjudul Itinerario Naos of Portugal's Indian, catatan perjalanan ke timur atau Hindia Portugis karya Huygens dan Van Linschoten. Belanda mulai melakukan
pelayaran tahun 1595. Pelayaran tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mendarat di Banten pada bulan Juni 1596. Belanda terus bergerak ke timur menuju Kepulauan Maluku dan membeli banyak rempah-rempah. Akhirnya inilah yang mendorong para pedagang Belanda berdatangan ke Indonesia. Kedatangan Ratu Inggris. Tahun 1600, Ratu Elizabeth dari Inggris merintis pelayaran dagang ke timur. Ratu memberi hak kepada maskapai India Timur untuk berlayar ke timur yang dipimpin oleh Sir James Lancaster. Tahun 1602, Inggris tiba di Aceh dan melanjutkan perjalanan ke Banten dan berhasil mendirikan kantor dagang. Pelayaran selanjutnya di bawah pimpinan Sir Henry Middleton tahun 1604 dan berhasil mendarat di Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda Maluku. Tahun 1811, Inggris menyerang Belanda dan Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda. Berdasarkan Traktat London tahun 1815, Inggris akhirnya mengembalikan lagi Hindia Belanda pada pemerintah Belanda. Tujuan dibentuknya VOC, menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dan perdagangan dari bangsa lain, membantu dana pemerintah Belanda yang berjuang menghadapi konflik dengan Spanyol, menyaingi kongsi Inggris dari India yaitu East Indian Company, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan, serta memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur. Kebijakan ekstripasi dan pelayaran Hongi. Kebijakan ekstripasi adalah hak VOC untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah yang dianggap jumlahnya terlalu banyak, sehingga dengan jumlah sedikit tanaman itu akan menjadi langka dan harganya akan menjadi lebih mahal. VOC pun mendapatkan untung yang lebih banyak dan VOC bisa tetap memonopoli perdagangan. Pelayaran Hong, yaitu pelayaran keliling rutin yang dipersenjatai menggunakan perahu jenis kora-kora yang dimaksudkan untuk memastikan tidak adanya aktivitas perdagangan serta perdagangan gelap atau penyelundupan cangkeh keluar dari Maluku. Ada juga kebijakan yang diterapkan Danus sebagai upaya menahan serbuan Inggris ke Jawa. Yang pertama, membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan, mendirikan benteng-benteng pertahanan, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon, membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi, mendirikan pabrik senjata di Surabaya, pabrik meriam di Semarang, dan sekolah militer di Batavia, membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer yang baru. Trias van Deventer. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Orasi Ratu Belanda dalam sidang pembukaan parlemen ini kemudian disepakati sebagai momentum kelahiran atau aliran etis dalam kancah politik kolonial. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias van Deventer yang meliputi irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Migrasi, yakni mengajak penduduk untuk bermigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk. Edukasi, yakni menyelenggarakan pendidikan, memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Banyak pihak yang menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.
Ciri-ciri bentuk perlawanan sebelum lahirnya kesadaran nasional. 1. Bersifat lokal. 2. Bergantung pada seseorang pemimpin berkarismatik. 3. Perlawanan bersifat fisik. 4. Mudah dipecah belah. Perlawanan Pattimura di Maluku tahun 1817. Mei 1817, kolonial Belanda datang ke Maluku arena kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang buruk. Selama 2 abad di bawah VOC. Di bawah pimpinan Thomas Matulesi alias Pattimura, rakyat Maluku bangkit dan mulai membakar perahu-perahu pos yang ada di pelabuhan. Kemudian mengepung dari menduduki benteng Duurstede, lalu benteng De Vergijk, dan menewaskan Van de Burgt. Perlawanan ini kemudian meluas seperti Pulau Seram, Haruku, Larike, dan Asilulu. Namun kemudian Belanda berhasil merebut benteng De Vergijk dengan bala bantuan Batavia November 1817. Pasukan Pattimura semakin terdesak dan berhasil ditangkap oleh Belanda, lalu dijatuhi hukuman gantung di tengah alun-alun kota Ambon. Hak tawan karang dan perang puputan pada Kerajaan Bali. Yang pertama, hak tawan karang adalah hak yang dimiliki kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas seluruh muatan beserta penumpang kapal-kapal asing yang karam di perairan Bali. Yang kedua, perang puputan di Bali tahun 1849. Belanda kembali mengirim pasukan dengan jumlah besar dari sebelumnya. Kota Singaraja diserang dan dalam waktu singkat pusat kota dikuasai Belanda. Belanda kemudian menyerang Jagaraya dan disinilah rakyat Bali bersumpah memerangi Belanda sampai darah penghabisan. Karena sumpah ini, perang tersebut dikenal dengan nama Perang Puputan atau Perang Sampai Mati. Faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia. A. Faktor internal. Yang pertama, kondisi sosial dan ekonomi yang parah akibat penjajahan. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Yang ketiga, tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. B. Faktor eksternal. Yang pertama, kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia pada perang tahun 1905. Yang ketiga, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Cukup sekian video presentasi dari kelompok 1 11 IPS 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.